warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalam wa ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama mari kita panjatkan puji dan syukur kepada Allah yang telah memberikan rahmat dan karunia sehingga kita dapat berkumpul di Masjid Al-Fida ini. Salawat serta salam tak lupa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah membimbing kita ke jalan yang diridai oleh Allah. Yang kami hormati Bapak Kepala Sekolah Pak Gunadi SPDN serta Bapak atau Ibu Wakil Kepala Sekolah yang telah hadir di hadapan kita semua. Yang kami hormati Bapak Pembina Rotis Bapak Ridwan Ahmad Fatoni SPDN. Yang kami hormati Bapak Ustaz Muhammad Reza Al-Akbari serta teman-teman yang saya banggakan. Sebelumnya di sini kami ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada semuanya yang telah memberikan kami kesempatan kepada kami untuk menjadi promotor. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah meluangkan waktu untuk datang dan sama-sama mengisi acara Islam Mi'raj ini. Mari kita buka acara ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan susunan acara. 1. Penampilan tim hadroh dan qasidah SMPN Negeri 268 Jakarta. 2. Pembacaan tilawah dan sahih tilawah yang akan dibacakan oleh Ansar, Safira, dan Siti Aryani. 3. Sambutan oleh Bapak Kepala Sekolah Pak Gunadi SPDN, Ketua Panitia Pelaksanaan Muhammad Fikri Mas. 3. Tausiah yang akan dibawakan oleh Ustaz Muhammad Reza Al-Akbari dengan tema Hikmah Isra Mi'raj dalam membangun umat berakhlak mulia. 5. Kuis. 6. Doa bersama yang akan dipimpin oleh Bapak Ustaz Ridwan Ahmad Fatoni. Acara pertama-tama adalah penampilan tim hadroh dan qasidah. Kepada tim hadroh dan qasidah, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim Allahumma salli wa sallim wa zid wa lim wa alim wa taqaddal wa barik bijalalika wa kamalika la zini bandika wa asraka wa وترجمان بلسان الخدم ومنبع العلم والعلم والحكمة والحكم أبي القاسم سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا زده شرفا يا رب زده شرفا يا
Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatiha ila hadratin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ila arwahi khususana ila wajib bin Abdul Rahman bin Muhammad bin Umar bin Ali bin Yusuf bin Ahmad bin Umar al-Tibai silaihum al-Fatihah.
طالب فلو رأيت الخدام قياما على الأقدام وقد جادوا بدموع السواكب والقوم بين نابل وتائب والخيف لنفسه واتب وبك من الذنوب إليه هارب فلا يزالون في الاستغفار حتى يقف كف النهار ذيول الغيام فيعودون وقد فازوا بالمكروه وأدركوا رضا المحبوب ولم يعد أحد من الكون وهو خائب فسبحانه وتعالى من ملك أوجد نور نبي محمد صلى الله عليه وسلم من نوره قبل أن يخلق آدم من الطين النازل ورد فخرا على الأشياء وقال هذا سيد الأنبياء وأجل الأسفياء وأكرم الحبائب اللهم سيد الله يا رمضان
وسلم وبارك عليه وعلى آله. اللهم صل وسلم وبارك عليه. قيل هو آدم، قال آدم به ينيله على المراتب. قيل هو نوح، قال نوح به ينجو من الغرق ويهلك من خالفه من الأهل والمطارب. قيل هو إبراهيم، قال إبراهيم به تقوم حجته على عباد الأصنام والكواكب. قيل هو موسى، قال موسى أخوه ولكن هذا حبيب وموسى كريم ومخاتم. قيل هو عيسى، قال عيسى يبشر به وهو بين يدي نبوته كالهادي. قيل فمن هذا الحبيب الكريم الذي يلبس له كلة الوقار وتوجته بتيجان المهابة والافتقار. ونشرت على رأسه الأصائر، قال هو الذي استخرته منه أبي غالب. يموت أبوه وأمه وينقله جده ثم عمه شقيق أبو طالب. اللهم صل وسلم وبارك.
اللهم صل وسلم وبارك عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. أول ما نستفتح برد هدي سيدي وداع النبي كان كدره عديما ونسبه كريم وصراطه مستقيما. قال في حقه من لم يزل سميعا عليما. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل وسلم وبارك عليه. فاهتز العرش طربا واستبشارا وازداد الكرسي هيبة ووقارا وامتلت السماوات أنوارا وضجت الملائكة تعديلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولم تزل أمه ترى أنواعا من فخره وفضله إلى نهاية تمام حمله. فلما استدى به الترك بإذن رب الخليق وضاعت حبيبا صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا آمنا كأنه البدر في تمامه. صلى الله على
Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. جعلنا الله وإياكم بما يستوجب شفاعته ويرجو بذلك رحمة ورحمته. اللهم بحرمة هذا النبي الكريم وآله وأصحابه السالكين على منهجه القويم واجعلنا من خيار أمته واسترنا بذيل غربته واحسرنا غدا في ثمراته واستعن سنتنا في مضره ونصرته وأينا متمسكين بسنته وطاعته وعملنا على حبه وجماعته. اللهم ارحمنا إذا سرنا من أصحاب القبور ووفقنا لعمل صالح يبقى على مفردها. اللهم اجعل لآلائك ذاكرين ولنعمائك شاكرين وليوم لقائك من الذاكرين وأهلنا بطاعتك مسؤولين وإذا توفيتنا وتوفنا غفر مغفورين ولا مخزورين واكتب لنا منك بخير أجمعين. اللهم اكفنا شر الظالمين واجعلنا من فتنتها من كل سالمين. اللهم اجعل هذا الرسول الكريم لنا شفيعا وارزقنا بيوم القيامة مقاما رفيعا. اللهم اسقنا من حول نبيك محمد صلى الله عليه وسلم شربة نبية لا نطمع بعدها أبدا وارزقنا تحت لواء غدا. اللهم اغفر لنا به ولآبائنا ولأمهاتنا ولمشايخنا ولمعلمنا وذوي الحقوق علينا ولمن أجرى هذا الخير في هذه الساعات ولجميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب دعوات وقاضي الحاجات وغافر الذنوب وخاطئه يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara kedua adalah pembacaan tilawah dan syair tilawah yang akan dibacakan oleh Ansa, Safira, dan Siti Aryani.
وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين وكل هديت فإذا جاء أمر الله ما عليهم عبادنا إذا بدلناه لباسا شديدا فجاسوا إلى جنة وكان وعدكم مفعولا ثم رددنا لكم وعليكم
kepala sekolah SMK Negeri Batu Sekolah Jakarta kepada beliau Ibu Selamat. Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah gitu, kalau sudah salam langsung diam. Tandanya kalau sudah ada yang salam berarti sudah ada yang ingin berbicara dengan kalian. Kalau gerah-gerah dikit, sabar. Gerahan di sekolah apa di sini? Udah, kan nanya doang. Ya, di sini masih ada aksesnya dikit-dikit, ya dipasang dikit-dikit boleh. Asal jangan tidak diganggu. Baik, alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri 268 Jakarta, Bapak Gunadi SPD MM, Ibu Kasatlank SMK Negeri 268 Jakarta, Ibu Alia, Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah SMP Negeri 268 Jakarta, Bapak Ibu guru sekalian yang saya muliakan dan saya hormati, dan juga pembicara kita pada pagi hari ini, Ustaz Reza Ahmad Sahlan. Terima kasih sudah bisa hadir hari ini. Mudah-mudahan mereka semua diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, panjang umur, insyaallah, amin ya rabbal alamin, dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat dan salam kita berikan kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, kepada keluarga dan para sahabatnya, dan kita berdoa mudah-mudahan kita semua yang di sini bisa mendapatkan syafaatul udzma di yaumil qiyamah. Dari saya tidak banyak, saya cuma punya 1, 2, 3 aja deh. Saya punya 3 pesan, dengarkan baik-baik. Nanti di akhir kegiatan saya tanya 3 pesan saya nih. Kalau perlu dicatat-catat ya. Pertama, sabar gua sabar dengan baru ngomong pertama, belum ngomong. Siap. Saya pengen kondisinya seperti ini, tenang. Tidak perlu berisik, dengarkan baik-baik. Jangan ada yang berbicara ketika ustadznya berbicara, karena ilmu itu tidak akan bisa kalian dapatkan kalau ustadznya bicara, kalian bicara. Tenang, dengarkan baik-baik. Kalau kalian tenang, kalian gak akan merasa gerah. Akan terjadi badannya tambah mengeluarkan hawa panas, akhirnya tambah panas. Udah, duduk tenang, sabar, nanti lama-lama akan dingin sendiri. Kalau nggak dingin juga, mudah-mudahan dapat pertolongan dari Allah, sejuk hawa. Oke, bisa dipahami? Baik, mudah-mudahan acara hari ini bisa berjalan dengan baik. Nanti ketika pulang, pesan dari saya, kalian pulang dalam keadaan teratur, langsung kembali ke rumah masing-masing, supaya kegiatan sebenarnya berjalan dengan baik dan lancar. Sekian dari saya, kurang lebih mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ridwan atas sambutannya. Sambutan berikutnya akan disampaikan oleh Bapak Gunadi SPDMM selaku Kepala Sekolah SMP 268 Jakarta. Kepada beliau kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu ala dini kulli walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Amma ba'du. Yang kami hormati dan kami muliakan Bapak Ustadz Reza dan Bapak Ustadz Syarul, juga Bapak Ibu pembimbing, pelatih Hadroh dan Marawis. Yang kami hormati Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Bapak Ibu Guru, Tendik, dan yang Bapak cintai dan Bapak sayangi adalah seluruh siswa kelas 7, 8, 9 SMP Negeri 268 Jakarta. Alhamdulillah, sehat nggak hari ini? Sehat ya? Alhamdulillah. Allah karuniakan nikmatnya berupa kesehatan pada kita, juga nikmat aman, damai, tentram di lingkungan kita, sehingga seluruh siswa dapat melaksanakan suatu kegiatan, yaitu adalah seperti yang di banner, memaknai perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, hikmah Isra Mi'raj dalam membangun umat yang berakhlak mulia. Anak-anak yang Bapak sayangi, seharusnya hari ini kan belajar, ya kan? Harusnya P5-nya belum selesai, betul? Oke. Tapi tidak kalah penting bahwa memperingati Isra Mi'raj nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz, hikmah Isra Mi'raj. Tolong nanti disimak baik-baik. Jadi kita sudah mengorbankan pelajaran demi suatu kegiatan. Tolong diambil hikmah dari peringatan Isra Mi'raj. Nanti akan disampaikan oleh Pak Ustadz. Bapak berpesan satu saja, nambahin ya pesan Bapak. Tolong Isra Mi'raj peringatan hari ini dijadikan momentum. Momentum itu saat untuk berubah menjadi lebih baik. Kalau di tema berakhlak mulia, berakhlak mulia ini luas ya. Bapak minta jaga lisan dengan baik. Satu aja, ya insya Allah. Sanggup nggak? Sanggup nggak? Belum kedengaran nih. Jadi Bapak minta kan enteng sekali kalian kalau berucap dengan temannya itu muncul yang anggota di Ragunan sana disebut-sebut, ya itu hal yang tidak baik ya. Kalian dikaruniai nikmat Allah SWT berupa kecerdasan, berupa kelancaran berbicara. Coba kalau mau nggak nikmat kelancaran berbicaranya dicabut, tiba-tiba nggak bisa ngomong atau ngomongnya belepotan kemana-mana, mau nggak? Maka dari itu, tolong Bapak berpesan, jaga lisan dengan sebaik-baiknya. Gunakan lisan untuk mengucapkan kalimat-kalimat yang baik, kalimat-kalimat yang diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kalimat-kalimat yang kotor, bukan kalimat-kalimat yang menyakitkan temannya, ataupun kalimat-kalimat yang tidak ada manfaatnya. Paham maksud Bapak? Paham? Oke, tolong dari dalam diri tanamkan. Mulai hari ini saya akan berkata yang baik. Saya tidak akan berkata-kata yang tidak baik. Saya tidak akan berkata-kata yang menyakitkan orang lain. Jadikan diamnya sebuah zikir. Jadikan kata-katanya bernilai ibadah. Itu saja ya Bapak yang bisa sampaikan. Semoga anak-anak
melalui peringatan ini semakin menambah keimanan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Semakin rajin beribadahnya, semakin mulia akhlaknya. Demikian, terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru atas sambutannya. Hadirin berbahagia, kita masuk acara inti yaitu tausiah tentang Isra dan Mi'raj. Pada kesempatan ini tausiah akan disampaikan oleh Ustaz Muhammad Reza Al-Akbari dengan tema hikmah Isra dan Mi'raj dalam membangun umat yang berakhlak mulia. Kepada Ustaz Muhammad Reza Al-Akbari, waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Faqala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Shadaqallahul azim. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal bu'itsu liutammima makarimal akhlaq. Shadaqa Rasulullah wa nataqa Habibullah fi maqam au maqam. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah, yang saya hormati Bapak Ibu guru sekalian, para ustadz, para ustazah yang mengajar di Sekolah SMP Negeri 268 Jakarta. Alhamdulillah, seperti tadi yang telah dikumandangkan oleh tim hadroh kita, di pagi yang mulia ini kita berkumpul di Masjid Al-Fida. Untuk apa? Untuk apa? Untuk memperingati Isra Mi'raj. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita beribu-ribu kenikmatan, beribu-ribu hikmah, sehingga kita dapat berkumpul di tempat yang berbahagia ini. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada junjungan alam, yang mana beliau adalah orang paling mulia di muka bumi, yang mana beliau adalah orang yang menjadi wasilah kita hadir untuk memperingati Isra Mi'raj ini, yang mana beliau adalah orang yang telah membawa kita dari zaman kegelapan sampai zaman yang terang benderang ini. Beliau adalah Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kepada keluarganya, kepada para sahabatnya, dan kepada kita selaku umatnya, yang semoga insya Allah di yaumil akhir nanti kita akan mendapatkan syafaat daripada beliau. Amin, amin ya rabbal alamin. Pada kesempatan kali ini insya Allah kita akan mengulang. Sebenarnya ilmu ini kalian juga sudah tahu, sering kita pelajari, bahkan di setiap tahun sekali mungkin kalian terus mendengar kisah-kisah ini. Akan tapi
di dalam bahasa Turki itu ada pepatah at-tikraru ahsan walau kana yusekser. Jadi dalam bahasa Turki itu ada pepatah at-tikraru ahsan walau kana yusekser. Mengulang itu lebih baik daripada walaupun mengulang itu 180 kali. Makanya orang-orang yang menghafal Al-Quran itu, orang-orang yang menghafal Al-Quran, gimana cara menghafalnya? Mereka mengulang-ulang terus. Karena apa? Di dalam bahasa Turki tadi at-tikraru ahsan walau kana yusekser. Insyaallah pada kesempatan kali ini kita akan berusaha memahami hikmah Isra Mi'raj dalam membangun umat yang berakhlak mulia. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Isra Mi'raj sendiri itu mempunyai arti tersendiri. Yang mana Al-Isra itu dalam bahasa Arab disebut huwa tawajjuhun Nabi sallallahu alaihi wasallam lailan minal Masjidil Haram ilal Masjidil Aqsa. Berangkatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada malam hari daripada Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kemudian Mi'raj sendiri juga memiliki arti wa su'udun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilal alimil uluwi wa fihi furidatis salatul khamsah. Naiknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ke alam yang paling tinggi, alamil uluwi, yaitu Sidratul Muntaha, dan di sana juga Allah Subhanahu wa taala seperti yang kita ketahui menghadiahkan kepada kita apa? Salat 5 waktu. Salat 5 waktu. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ketahui juga bahwasanya Isra dan Mi'raj ini merupakan momentum untuk apa? Untuk menjadikan kita menjadi diri yang baik, untuk menjadikan kita berevaluasi apa saja yang telah kita lakukan selama 1 tahun ini. Karena apa? Setelah Isra Mi'raj, kemudian sekarang berada di bulan Sya'ban, setelah itu datang apa? Bulan Ramadan. Setelah itu datang bulan Ramadan, yang mana di bulan Ramadan setelah habis itu datang apa? Idul Fitri. Nah, Idul Fitri itu berarti kembali kepada fitrah. Ini juga merupakan suatu momentum, dan ini yang menjadikan para ulama itu berlomba-lomba untuk menulis karangan, untuk menulis kitab-kitab yang menjelaskan tentang Isra Mi'raj. Bukan hanya ulama-ulama ahli tafsir, bukan hanya ulama-ulama ahli hadis, baik itu ulama-ulama klasik maupun kontemporer. Mereka berlomba-lomba untuk mengisahkan Isra Mi'raj. Karena apa? Setidaknya ada 3 poin penting, adik-adikku sekalian. Setidaknya ada berapa? Ada 3 poin penting yang kita bisa ambil daripada pelajaran Isra Mi'raj ini. Seperti kita ketahui, Rasulullah SAW diutus sebagai nabi. Beliau merupakan sama manusia seperti kita. Bedanya beliau adalah seorang nabi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga bisa menjadi mulia walaupun tidak bisa mencapai kemuliaan beliau dengan apa? Dengan mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu di tahun berapa? 10 kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diawali dengan bulan Ramadan, wafatnya istri tercinta beliau, yaitu siapa? Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha. Kemudian di tahun yang sama juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh pamannya tercinta. Siapa? Abu Talib. 2 orang ini adalah 2 orang yang menjadi tameng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdakwah. Abu Talib paman Rasulullah SAW, beliau menjadi tameng terhadap Rasulullah SAW ketika berdakwah di luar. Karena kita ketahui dakwah Rasulullah SAW itu tidak mudah, ditentang oleh para kafir Quraisy
ditentang oleh para pembesar-pembesar kafir Quraisy pada zaman itu. Namun ada satu orang yang bernama Abu Thalib yang menjadi tameng Rasulullah SAW. Ketika para kafir Quraisy ingin menyakiti Rasulullah, ketika para kafir Quraisy ingin menyiksa Rasulullah, akan tetapi ada tameng satu, siapa? Abu Thalib. Kemudian di tahun yang sama juga Allah Subhanahu wa taala memanggil istri Rasulullah SAW yang bernama Khadijah radhiyallahu anha. Di tahun ini Rasulullah SAW kehilangan dua orang tercintanya yang biasanya di luar Rasulullah SAW ada pamannya. Ketika lelah Rasulullah SAW pergi ke rumahnya, ada istrinya yang menenangkan Rasulullah SAW dengan kata-kata yang lembut. Akan tetapi pada tahun itu keduanya sudah tidak ada. Maka dari itu Rasulullah SAW merasakan cacian, merasakan makian, merasakan persekusi. Rasulullah SAW tidak ada lagi yang menjadi tameng buat beliau. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menghadiahkan kepada Rasulullah SAW Isra dan Mi'raj. Untuk apa? Untuk menjadi pelipur lala, untuk menjadi penghilang kesedihan Rasulullah SAW. Tetapi sebelum itu kita bakal bahas dulu. Sebelum Isra Mi'raj itu ada apa? Sebelum Isra Mi'raj ketika itu Rasulullah SAW pertama tadi apa? Kehilangan dua orang yang beliau sayangi. Ketika itu Rasulullah SAW pulang ke rumahnya, kemudian beliau berpikir, beliau meraba-raba bahwasannya ada di ujung sana, di Jazirah Arab ada yang bernama kota Taif. Ada yang bernama kota Taif. Di sana Rasulullah SAW mengetahui bahwasannya ada Bani Saqif yang mulia, yang terhormat. Oleh karena itu Rasulullah SAW berharap kepada Allah, ya Allah, mungkin dakwah saya di Mekah Al-Mukarramah ini tertolak ataupun ditolak. Akan tapi boleh jadi mungkin di Taif sana, karena di sana suku yang mulia, saya akan diterima. Rasulullah SAW mengajak anak angkatnya yang bernama Zaid bin Harithah untuk menemani Rasulullah SAW berangkat ke Taif. Kemudian Rasulullah SAW berjalan kaki. Ingat apa? Berjalan kaki. Karena apa? Adik-adikku sekalian, seandainya Rasulullah SAW itu nggak berjalan kaki, maka akan terjadi pikiran orang-orang kafir Quraisy itu, kalau misalkan Rasulullah SAW naik unta, oh Muhammad itu bakal kabur, katanya. Bakal kabur karena apa? Karena dia takut disakiti oleh kafir Quraisy. Akan tapi Rasulullah SAW berjalan kaki ke sana. Setelah Rasulullah SAW berjalan kaki menempuh 100 km ke kota Taif, akan tetapi apa yang didapatkan oleh Rasulullah SAW di kota Taif? Ada yang tahu? Rasulullah SAW mendapatkan cacian, makian yang lebih daripada di Mekah Al-Mukarramah. Yang di Mekah Al-Mukarramah Rasulullah SAW cuma mendapatkan cacian, makian melalui kata-kata, akan tetapi di Taif Rasulullah SAW mendapatkan lemparan batu sampai kaki Rasulullah SAW terluka. Bahkan dalam satu riwayat Zaid bin Harithah pun kepala belakangnya itu berdarah. Karena apa? Menjadi tameng Rasulullah SAW. Harapan Rasulullah SAW di situ pupus. Ya Allah, saya datang ke sini niat untuk berdakwah, akan tetapi kenapa kok seperti ini? Oleh karena itu Rasulullah SAW kembali mundur dan beristirahat di bawah pohon kurma yang milik daripada dua orang anak yang bernama Robi'ah. Kemudian ini adalah peristiwa penting yang menjadi awal mulanya Isra dan Mi'raj. Ketika Rasulullah SAW beristirahat,
Allah Subhanahu wa ta'ala memerintahkan kepada malaikat Jibril alaihi salatu wassalam, wahai Jibril, kata Allah, pergilah kamu dan perintahkan kepada malaikat penjaga gunung, apapun yang Rasulullah SAW minta, taatilah. Apa tadi? Apapun yang Rasulullah SAW minta, taatilah. Kemudian malaikat penjaga gunung datang kepada Rasulullah SAW sambil membawa salam, Assalamualaikum ya Rasulullah, aku adalah malaikat penjaga gunung di Taif. Apabila engkau mau mendempetkan dua gunung ini untuk menenggelamkan penduduk Taif yang telah menyakitimu, maka aku akan segera lakukan. Namun apa jawaban Rasulullah SAW? Ini poin yang penting. Apa jawabannya? La. Apalah? Tidak. Fa innahum qaumun la ya'lamun. Sesungguhnya mereka itu adalah suatu kaum yang tidak mengetahui. Mungkin mereka menganiayaku, mungkin mereka melempari batu kepadaku dikarenakan mereka tidak mengetahui apa sebenarnya yang aku bawa, dikarenakan mereka tidak mengetahui apa sebenarnya risalah Islam, dikarenakan mereka tidak mengetahui apa sebenarnya agama Allah. Oleh karena itu Rasulullah SAW tidak meminta seperti itu. Lalu Rasulullah SAW berdoa dengan doa yang sangat bagus, adik-adikku sekalian. Bagaimana doanya? Ilahi, ya Allah, ya Tuhanku, aku berpasrah diri kepadamu. Ilaika ashku dha'fa quwwati wa qillata hilati wa hawani 'alan nas. Ya Rabb, aku melaporkan kepadamu, tiada daya upaya yang bisa aku lakukan di hadapan manusia. Ya Arhamar Rahimin, wahai Tuhan yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Anta Rabbil Mustad'afin, Engkau adalah Tuhan yang melindungi orang-orang yang lemah. Anta Rabbi, dan Engkau juga Tuhanku ya Rabb. Setelah kejadian di Taif ini, ila man takiluni, kemana Engkau akan membawaku untuk kembali berdakwah di jalanmu? Am ila ba'idin yatahajjamuni, ataukah Engkau akan membawaku ke jalan ataupun ke tempat yang jauh dan di sana ada orang lagi yang bisa mencelakaiku? Am ila aduwin malaktuhu amri, ataupun Engkau akan menyerahkanku ke seorang musuh yang bisa menyakitiku? Malam takun bika alayya ghadabun fala ubali. Di sini yang paling penting, malam takun alayya ghadabun fala ubali. Akan tetapi ya Allah, selagi Engkau tidak marah kepadaku, selagi Engkau tidak marah kepadaku, maka aku tidak peduli. Di sini adik-adikku sekalian, kita bisa mengambil 3 pelajaran. Ini adalah momentum paling pertama yang menjadikan Isra Mi'raj itu terjadi. Ada 3 pelajaran. Yang pertama, apa? Yang pertama, setiap pekerjaan baik, setiap pekerjaan baik itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan sandingkan dengan apa? Dengan ujian. Setiap pekerjaan baik itu pasti Allah Subhanahu wa ta'ala akan sandingkan dengan ujian. Contohnya apa? Kita sekarang lagi berada di apa? Di sekolah SMP. Ini mengingatkan saya dulu ketika sekitaran 10 tahun yang lalu. Kita lagi berada di sekolah SMP. Ketika kita pengen ujian kita nilainya bagus, itu sesuatu yang baik atau bukan? Sesuatu yang baik atau bukan? Baik. Maka apa yang harus kita lakukan? Belajar. Gak bisa ujian pengen nilainya 100 tapi kerjaannya main Mobile Legends, ya gak? Gak bisa. Ujian pengen nilainya 100 kerjaannya main TikTok. Gak bisa. Tapi harus apa? Harus belajar.
Karena apa? Setiap pekerjaan yang baik itu akan disandingkan dengan apa? Dengan sesuatu ujian. Untuk apa? Untuk melihat kesungguhan kita. Sikap Rasulullah SAW itu dalam menanggapi apa? Menanggapi cacian, makian, kemudian siksaan yang dilemparkan oleh para kafir-kafir Quraisy itu dengan apa? Dengan elegan, ya kan? Dengan santai, tidak membalas cacian dengan cacian, tidak membalas makian dengan makian. Tapi Rasulullah SAW membalas dengan apa? Doa yang baik. Di sini tadi juga kata Bapak Kepala Sekolah, apa yang diminta? Bapak Kepala Sekolah meminta jaga lisannya, ya kan? Jaga lisannya. Adik-adik ibu sekalian, ini perlu diketahui. Ketika kalian mau berubah, misalkan si A berteman dengan si B, yang tadinya itu lisannya apalah itu, mengeluarkan kata-kata yang tidak boleh dikeluarkan misalkan. Akan tapi si A ini pengen berubah, gitu. Si A ini pengen berubah, pasti kan setiap hari itu sama si B terus, ya kan? Ketika dia udah mulai berubah, nggak berkata-kata yang tidak boleh lagi, pasti si B ini nanti, alah so mantap lu, alah so mantap lu, itu pasti. Dan itu ujiannya. Kalau kita pengen berubah menjadi yang lebih baik, kita juga harus harus bisa menerima ujiannya. Kita harus kuat. Kalau misalkan ada teman kita yang caci maki, naudzubillah, insya Allah di sini nggak ada. Kalau ada misalkan ada seseorang yang mencaci, kita balas dengan apa? Dengan senyuman. Apa bedanya kalau kita balas dengan cacian lagi? Si A sama si B berarti sama-sama gitu kan? Pulsanya kalau misalkan HP, pulsanya itu pulsa cacian. Nah, jadi yang kedua apa? Balas sikap yang buruk itu dengan sikap yang baik. Kemudian yang ketiga apa? Yang pertama, segala sesuatu yang baik itu akan apa? Disandingkan dengan sesuatu yang ujian, yang mungkin menurut kita buruk, akan tapi menurut Allah Subhanahu wa taala itu baik. Yang kedua, balaslah sesuatu yang tidak baik itu dengan sesuatu hal yang baik. Yang ketiga, poin yang ketiga apa? Poin yang ketiga, di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Rasulullah SAW wasilahnya. Akan tapi sebenarnya Allah Subhanahu wa taala itu mengajarkan kepada siapa? Kepada kita selaku umat Rasulullah SAW untuk apa? Untuk tidak berserah diri kepada orang lain selain Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Seakan-akan Allah di sini menyampaikan kepada Rasulullah, wahai Muhammad, apa yang bisa dikerjakan oleh Abu Talib Muhammad? Wahai Muhammad, apa yang bisa dikerjakan oleh Siti Khadijah istrimu? Di sini Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bahwasanya kita harus bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita biasanya orang yang rajin itu dijauhi sama teman-temannya, ya kan? Biasanya orang yang rajin itu dijauhi oleh teman-temannya. Karena apa? Karena dia nggak bisa diajak bergaul. Akan tapi di situ ujiannya. Kita tidak boleh bergantung kepada orang selain Allah Subhanahu wa taala. Kita boleh berteman, tapi carilah teman-teman yang baik, yang insya Allah di sini semuanya baik. Saya percaya itu. Karena apa? Kalian merupakan penerus-penerus bangsa di kemudian hari. Ya, ini sebenarnya masih panjang. Kita singkat langsung dan akhirnya Rasulullah SAW diundang oleh Allah Subhanahu wa taala dengan undangan yang spesial yang merupakan Isra Mi'raj. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengisrakan Rasulullah SAW dari Masjidil Haram ke mana? Ke Masjidil Aqsa, ke Palestina. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengangkat Rasulullah SAW ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Dan di sana Allah Subhanahu wa taala apa? Memberikan hadiah yang tadi juga setelah disebutkan ya, dilantunkan oleh grup qasidah kita. Hadiah Isra Mi'raj itu apa? Salat, ya kan?
hadiah Isra Mi'raj itu sholat. Ketika Rasulullah SAW melihat Allah Subhanahu Wa Taala, jadi sholat itu bukan main-main, adik-adikku sekalian. Kita tahu tahiyat, ya. Ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah, siapa yang mau berjumpa dengan Allah? Nah, mudah-mudahan nanti kita bisa berjumpa dengan Allah di surganya. Ketika Rasulullah SAW berjumpa dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah SAW berbicara, At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatul. Segala keagungan, segala keberkahan itu hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Allah Subhanahu Wa Taala menjawab, Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullah wa barakatuh. Akan tetapi inilah keistimewaannya Nabi kita. Rasulullah SAW itu tidak pelit orangnya. Rasulullah SAW itu selalu memikirkan umatnya. Makanya ketika Allah Subhanahu Wa Taala, Assalamu alayka, keselamatan atasmu wahai Rasulku, ayyuhan nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu menjawab lagi, Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Ya Allah, keselamatan itu janganlah Engkau berikan hanya kepadaku, kata Rasulullah, tapi berikan juga kepada para nabi yang telah lewat. Kan? Di langit pertama bertemu Nabi Adam, sampai ke langit ke-7 bertemu Nabi Ibrahim. Tapi berkat kasihlah keselamatan itu untuk kita semua, wa ala ibadillahi sholihin, dan atas orang-orang yang solih, atas hamba-hambamu yang solih. Ketika itu disingkat lagi biar cepat, Rasulullah SAW dihadiahkan sholat berapa? 50 waktu. 50 waktu turun. Akhirnya Rasulullah SAW bertemu Nabi Musa. Kata Nabi Musa, ya Muhammad, umatmu itu umat yang kecil, mereka tidak akan pernah bisa melakukan itu, mereka akan berat melakukannya. Karena apa? Umatku juga pernah mencobanya tapi gagal. Maka Rasulullah SAW kembali lagi dalam satu riwayat sampai 2 atau 3 kali, dan akhirnya Allah Subhanahu Wa Taala menurunkan jadi 5 waktu. 5 waktu sholat ini adalah hadiah daripada Isra Mi'raj. Kemudian Rasulullah SAW, kita singkat lagi langsung kembali ke bumi. Setelah itu, kalau kita ingin lihat lagi, itu ada satu, ini terakhir aja, ada satu hadis kursi yang kalau kita itu sholat, sebenarnya Allah Subhanahu Wa Taala itu menjawab sholat-sholat kita. Jadi pentingnya sholat kita itu harus dalam keadaan bersih, harus dalam keadaan khusyuk. Karena apa? Kita lagi menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Sebenarnya idealnya, adik-adikku sekalian, hidup ini tidak akan pernah ada masalah kalau misalkan sholat kita itu benar. Karena apa? Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkan sholat 5 waktu. Andaikan di paginya ada masalah, misalkan sakit perut, sholat. Sakit perut, sholat, insya Allah paginya, siangnya itu udah apa? Udah sembuh. Karena apa? Karena yang diminta pertolongan itu siapa? Allah langsung. Allah langsung, bukan langsung ke dokter, tapi Allah langsung. Makanya dalam satu hadis kursi itu apa? Ada yang tahu hadis kursi? Hadis kursi itu apa? Hadis yang bersumber daripada Allah Subhanahu Wa Taala langsung. Di sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa qala Allah Ta'ala, qasamtu shalah baini wa baina 'abdi nisfain. Sungguh aku telah membagi salat itu di antara 2 bagian. Wa li 'abdi ma sa'al. Dan apabila hambaku itu meminta dalam keadaan sholat yang benar, maka aku akan memberikan semua yang dia mau. Iya. Yang pertama, fa'idha qala al-'abdu alhamdulillahi rabbil alamin. Ketika seorang hamba itu sholat, Allahu Akbar, Bismillahirrahmanirrahim,
alhamdulillahi rabbil alamin. Nah, di situ Allah Subhanahu wa taala menjawab walaupun kita nggak dengar. Allah Subhanahu wa taala menjawab apa? Hamadani abdi, hambaku telah memujiku. Hambaku telah memujiku. Fa idza qala ar-rahmanir rahim, itu Allah Subhanahu wa taala, qala Allah azza wa jalla, asna alayya abdi, hambaku sedang mengagungkanku. Kemudian fa idza qala maliki yaumiddin, ketika apa? Menyebutkan maliki yaumiddin, Allah Subhanahu wa taala berfirman, majadani abdi, apa namanya? Hambaku telah mengagungkanku. Kemudian ketika di sini poin pentingnya, ketika Allah kita hambanya sholat dan mengucapkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Allah Subhanahu wa taala menjawab apa? Hadza baini wa baina abdi wa li abdi ma sa'al. Ini perjanjian di antara aku dengan hambaku. Andaikan dalam sholat itu hambaku menemui kesusahan, dalam sholatnya hambaku ingin sesuatu, kemudian dia berdoa kepadaku, maka aku akan kabulkan semuanya. Jadi kalau kita punya masalah, jangan kita update di status TikTok, ya. Jangan kita update di status WhatsApp. Ketika kita punya masalah, punya keinginan, ya Allah saya pengen juara 1 di sekolah, ya Allah saya ingin menjadi murid yang berprestasi, maka datangilah Allah dalam salat. Nabi-nabi sebelumnya juga sholat. Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Musa, Nabi Isa, semuanya sholat. Nabi Zakaria juga sholat. Bahkan ini terakhir, ketika Nabi Zakaria, siapa yang tahu Nabi Zakaria? Nabi Zakaria itu beliau sampai umur yang sudah menua tidak punya keturunan. Di mana beliau menemukan doa yang mustajabnya? Di sholat. Dijelaskan dalam surat Al-Imran, hunalika da'a Zakaria rabbah. Ketika Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam mihrabnya Maryam, beliau berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, aku meminta kepadamu. Kalau pemberi tanpa batas itu namanya Al-Wahhab. Allah Subhanahu wa taala memiliki pemberian itu, memiliki sifat itu. Kemudian Allah Subhanahu wa taala langsung ketika sholat aja, belum selesai di sholatnya udah dibalas sama Allah. Fanadatsul malaikatu wa huwa qa'imun yusalli fil mihrab. Maka Allah Subhanahu wa taala mengutus malaikat untuk apa? Memberi kabar kepada Nabi Zakaria bahwasanya di annallaha yubashshiruka bi Yahya. Nabi Zakaria akan diberikan anak bernama Yahya, Nabi Yahya. Oleh karena itu pesan dari kakak, adik-adikku sekalian, dimanapun kita berada, kapanpun, dimanapun, jangan pernah meninggalkan sholat. Karena apa? Karena apa? Sholat itu merupakan salah satu amal yang paling penting dan yang pertama akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat nanti. Ketika sholatnya baik, maka semua urusannya bakal baik. Ketika sholatnya buruk, maka seluruh urusannya atau amalnya juga buruk. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbala minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul 'alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal 'azim. Summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menjawab pertanyaannya dari kami akan mendapatkan hadiah, tapi tetap ya jangan dorong-dorongan.
Kapan peristiwa Isra Mi'raj terjadi? Apa yang dilakukan Nabi Muhammad SAW setelah tiba di Masjid Al-Aqsa? Nabi Muhammad melakukan perjalanan Isra Mi'raj dari Mekah menuju saat
bersama saat Mi'raj. Apa kata Mi'raj secara bahasa? Apa kata Mi'raj secara bahasa? Siapa malaikat yang menemani Rasul Isra Mi'raj? Malaikat Jibril. Kendaraan apa yang digunakan Nabi Muhammad SAW dalam perjalanan Isra Mi'raj? Kan bisa tuh tangan dua nggak perlu teriak-teriak. Kalau teriak-teriak juga dia nggak bakal dengar. Siapa yang teriak juga dia nggak bakal dengar. Tunjuk tangan, duduk yang rapi, nanti biarkan panitia yang guru maju ke depan. Jelas. Kendaraan apa yang digunakan Nabi Muhammad dalam perjalanan Isra Mi'raj? Baik, kita ambil nih yang berada besar. Pertanyaannya, kendaraan yang digunakan Rasulullah ketika perjalanan Isra dan Mi'raj. Apa? Ya, bulak. Bulak apa bulak? Terakhir, pertanyaan terakhir. Wahyu atau perintah apa yang diterima Nabi Muhammad SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj? Dan kita ambil dari luar, Bu Dela, tolong dihitung dari tarik satu ke depan. Bu Dela. Silakan satu orang. Pertanyaannya apa tadi? Wahyu atau perintah apa yang diterima Nabi Muhammad dalam peristiwa Isra Mi'raj? Oh, ya baik. Silakan Bu Dela, dipilih satu orang. Perintah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala nah gitu, pendek. Perintahkan untuk sholat, betul sholat? Betul.
warahmatullahi wabarakatuh. Ini sistemnya belum berjalan. Saya sudah salam, masih bicara. Saya ulang sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perasaan kemarin Pak Ridwan sudah ngajarin kalau jawab salam itu waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ulang lagi, terakhir. Nah, suara jin dari mana? Saya ulang yang terakhir, jawab dengan benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kalau sudah salam tenang, perhatikan ke sini baik-baik. Kita mau pulang cepat atau lambat? Baik, kita setelah ini kita akan berdoa. Setelah berdoa nanti ada pengumuman yang akan saya sampaikan, penting khususnya untuk kelas 9, jadi mohon untuk didengarkan baik-baik. Ketika pelaksanaan doa berlangsung, tolong serius, tidak ada yang celingak-celinguk, angkat kedua tangan berdoa memohon kepada Allah SWT. Baik, kita angkat kedua tangan kita berdoa memohon kepada Allah. Ini masih ada suara mana ya? Perasaan Pak Ridwan ngomong sama manusia, tapi masih aja ada suara. Jangan sampai nanti Pak Ridwan panggilin Mama Gufron biar ngomong sama bahasa Timur. Gila sekalian. Coba diam, mulutnya diam. Kita mau berdoa nih, bukan mau konser nih, jadi nggak ada teriak-teriak. Kalau doa tuh fokus. Bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. يا الله يا رحمن يا رحيم يا مالك يا قدوس السلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا باعي يا مصور يا غفار يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم ألف قلوبنا اللهم ألف قلوبنا اللهم ألف قلوبنا كما ألفت المهاجرين والأنصار. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان اللهم بارك لنا في شعبان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان وبلغنا رمضان يا الله يا رحمن يا رحيم. ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد